Progres pembangunan ibu kota negara menurut pemerintah masih sesuai rencana. Pembangunan kantor presiden, istana presiden, kementerian, dan infrastruktur pendukungnya semua sesuai dengan target. Pak Jokowi sudah melakukan peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Abdi Waluyo yang disebut nilai investasinya sebesar 2 triliun rupiah. Pembangunan Pusat Pelatihan Nasional Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia di lahan seluas 34,5 hektar juga sudah dimulai. Federasi Sepak Bola FIFA bahkan mendanai program ini sebesar 85,6 miliar ditambah dari pemerintah sebesar 95 miliar rupiah. Hotel Fasanta di kawasan IKN juga sudah dilakukan peletakan batu pertama. Tapi masih saja banyak yang menyebut proyek IKN ini terlalu dipaksakan. Kalau mau disebut dipaksakan, tidak juga. Proyek ibu kota negara ini disebut solusi terhadap kondisi Jakarta yang sedang kritis. Tapi apa yang salah dari Jakarta? Apa karena polusi yang ada di Jakarta, makanya Pak Jokowi memindahkan ibu kota? Bukan fisiknya yang ingin kita pindahkan, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru. Tapi ahli menyebut pindah ke IKN bukan solusi atasi polusi Jakarta. Karena dasarnya Jakarta masih menjadi pusat bisnis dan ekonomi di Indonesia. Kalau alasan untuk mengurangi polusi harus pindahkan ibu kota, aku juga kurang sependapat. Tapi pemindahan ibu kota itu menurut aku sudah tepat kalau dengan alasan memisahkan pusat bisnis dan pusat pemerintahan, dan itu memang adalah konsep yang ideal. Beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan dan jasa, airport, pelabuhan laut terbesar di Indonesia. Masalah kemacetan, polusi, sampai air bersih itu hanyalah impact-nya. Jadi dengan dipindahkannya ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, harapannya bisa mengurangi salah satu fungsi tadi. Ya, meski pasti tak akan berkurang drastis, tapi ada banyak referensi di mana negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Australia yang memisahkan pusat pemerintahannya. Dari segi geopolitik, IKN nantinya akan jadi mesin penggerak perekonomian bagi Kalimantan sekaligus jadi pemicu penguatan domestik di seluruh kawasan timur Indonesia. Pembangunan IKN juga menempatkan Indonesia ada di posisi yang lebih strategis dalam jalur perdagangan dunia, aliran investasi dan inovasi teknologi. Sekaligus IKN akan menjadi percontohan untuk pengembangan kota yang berkelanjutan yang didorong oleh penerapan teknologi terkini. Jadi memang urgent untuk memindahkan ibu kota sekarang. Dan sekarang apa yang ditawarkan dari IKN? Kita spill. Ada 8 prinsip kalau kita baca di situs resmi IKN, seperti didesain sesuai kondisi alam, dalam artian lebih dari 75% kawasan hijau, rendah emisi karbon karena menggunakan energi terbarukan, kenyamanan dan efisiensi lewat teknologi, dan desain seperti ini memang adalah desain kota ideal di masa depan. Cuman yang mau kita bicarakan, apakah timingnya sudah sesuai, dan apakah kapasitas finansial kita sudah memadai? Masalah finansial ini yang paling penting. Seperti yang kita tahu, membangun kota ideal seperti IKN butuh dana sangat besar karena statusnya adalah mega proyek. Deputi 4 Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro menyebut kalau proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur butuh anggaran 466 triliun rupiah. Fantastis kan? Lalu pertanyaannya, dari mana uangnya? Dari APBN atau tidak? Skema pembiayaan IKN tidak akan seluruhnya bergantung ke APBN. Bagian terbesarnya justru dari kerjasama pemerintah dengan badan usaha dan investasi swasta. Kita lepaskan dulu masalah anggaran IKN yang fantastis dan investor mana yang sudah menyatakan sikap mau berinvestasi di IKN. Karena ternyata IKN Nusantara disebut sudah banjir minat investasi karena revisi undang-undang tentang HGU. Terlepas dari apakah para investor nantinya betul mau berinvestasi, menurut aku, tak ada alasan untuk kita menolak IKN mengingat desain dan visinya di masa depan yang ideal. Karena ini sudah berjalan, jadi penting juga untuk kita tahu sejauh mana progresnya. Berdasarkan master plan-nya, dalam prosesnya, fase pembangunan IKN dibagi menjadi 5 tahap mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2045, di mana nantinya IKN akan rampung bertepatan saat Indonesia berumur 100 tahun. Untuk fase pertama, mulai dari periode 2020 sampai 2024 dilakukan pembangunan infrastruktur utama, Istana Kepresidenan, Gedung DPR MPR, ditambah pembangunan infrastruktur penunjang lainnya. Progresnya sampai pada September 2023 yang sudah terrealisasi itu bisa dibilang sudah lebih dari 50%. Dari sejauh ini yang sudah berjalan setidaknya ada 4 proyek yang dirampungkan di tahun 2023, di antaranya
proyek pembangunan Embung Mentawir, hunian pekerja konstruksi, bendungan Sepaku Semoy, dan intake Sungai Sepaku. Progres saat ini masih terus dipercepat seiring dengan rencana pelaksanaan HUT RI Kemerdekaan ke-79 di IKN 2024 mendatang. Pembangunan jalan tol dari Balikpapan ke kawasan IKN juga jadi prioritas dan ditarget ada 3 seksi yang akan rampung pertengahan tahun 2024. Untuk tahap 2-5 adalah tahap di mana sejumlah infrastruktur ditargetkan sudah siap dihubungkan ke kawasan baru. Angkutan umum massal, pengolahan limbah, pengolahan air minum, dan pengolahan sampah juga siap. Lalu dimulai pengembangan di bidang pendidikan dan kesehatan dan sampai di tahap akhir pengembangan industri berkelanjutan serta pertumbuhan penduduk yang stabil. Makanya banyak yang pesimis dengan proyek ini karena tantangan yang pertama ada di masalah pendanaan. Sudah disebut pembangunan IKN butuh dana 466 triliun rupiah, tapi masalahnya pemerintah hanya berkomitmen menginvestasikan 19% APBN dari total dana yang dibutuhkan. Rinciannya, APBN akan berkontribusi 90,4 triliun rupiah. Badan usaha milik negara atau swasta sekitar 123,2 triliun rupiah dan kerjasama pemerintah dan badan usaha 252,5 triliun rupiah. Masalahnya lagi, sulit bagi pemerintah untuk bisa dapat sekitar 80% investor asing jika tak ada bukti kelayakan IKN dan jaminan kalau proyek ini akan terus berlanjut. Kekhawatirannya adalah perbedaan arah pada pemerintahan baru. Itu yang ditakutkan oleh banyak investor. Tapi yang juga harus dipikirkan, pembangunan infrastruktur IKN diprediksi berpotensi membawa dampak lingkungan. Dampak lingkungan itu diantaranya mengganggu biodiversitas, kualitas lanskap wilayah, menurunnya stok karbon hutan, ketersediaan air, pencemaran, limbah, kebisingan, sampah, dan sistem drainase. Ditambah potensi penggusuran terhadap puluhan ribu warga adat dan lokal akibat pembangunan IKN. Lagi-lagi, kekhawatiran kita bersama di sini masalah pendanaan. Itu sudah kita singgung tadi. Maret 2023 kemarin, media asing, The Diplomat juga menyinggung tentang proyek IKN. Dalam tulisannya, konsep energi berkelanjutan seperti IKN disebut punya rekam jejak keberhasilan yang buruk. Hal ini yang membuat pemerintah Indonesia masih kesulitan menarik investor, padahal kalau mau dipikir, ada insentif keuangan yang sangat besar akan didapat oleh investor jika berinvestasi ke IKN. Investor berkantong tebal seperti SoftBank dari Jepang bahkan sudah mulai pesimis untuk berinvestasi di proyek IKN karena khawatir kurangnya visi konkret yang diusung. Itu tadi kota-kota yang dirancang dan dibangun hanya untuk menampilkan teknologi atau infrastruktur cenderung punya rekam jejak yang buruk. Biasanya proyek ini akan terbengkalai atau bakal kurang maksimal. Sekarang cara pemerintah untuk menarik investor datang dengan mengiming-iming investor bisa dikuasai lahan di IKN hingga jangka waktu 95 tahun, bahkan sampai 190 tahun.